Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami supaya kami mampu memiliki kepekaan, ketajaman untuk mendengarkan suaramu, untuk mendengarkan rencanamu dan kehendakmu dalam suara-suara yang lembut, halus. Entah itu dalam hati kami masing-masing, pikiran, perasaan, atau situasi, atau keadaan apapun peristiwa dalam sekitar kami. Berkatilah kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu untuk mengingatkan kami akan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sebetulnya Injil hari ini cukup penting karena kita diingatkan akan kepekaan, akan ketajaman mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat peristiwa-peristiwa, lewat kejadian, lewat suara, batin, lewat kitab suci, lewat orang lain, apapun juga. Hari ini Injil mengajak kita dan Yesus mengingatkan kita supaya peka akan gejala-gejala alam. Akan pohon ara yang bertunas, pohon ara yang meranggas, itu tanda ada gejala alam di sekitar kita. Dan sebetulnya selama hampir 2 tahun ini kita diajak juga untuk merenungkan peristiwa alam yang cukup membuat kita harus berpikir sebetulnya. Yaitu apa? Pandemi. COVID-19 ini adalah suatu gejala alam yang mau mengajak kita untuk berefleksi, mengajak kita untuk merenung, mengajak kita untuk memasuki misteri yang lebih dalam yang harus kita kenali dengan baik. Ya, ada banyak hal yang bisa kita renungkan dengan misteri COVID ini. Dan kita juga tidak tahu akan ada gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima seperti yang terjadi di Eropa sekarang ini, di Jerman atau di Singapura, di mana dikatakan bahwa mutasi yang baru ini itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Maka sikap kita dalam menghadapi tidak cukup hanya yang pemakai cara dulu. Jadi saudaraku, ini musuh, dalam tanda petik musuh yang tidak bisa kita deteksi sebelumnya, dan belum ada obat yang manjur yang bisa mengatasi ini. Bahkan kalau gelombang nanti akan muncul yang yang lebih parah, lebih cepat, lebih dahsyat gitu. Nah, ini salah satu hal yang gejala-gejala alam yang mengajak kita untuk apa? Ya, untuk melihat hidup kita itu secara menyeluruh. Kemarin dalam YouTube saya mendengarkan suatu wawancara dari seorang yang cerdas, seorang wanita yang mengatakan bahwa hidup kita itu seperti adalah holobion. Kita tuh bukan hanya satu spesies, tapi di dalam diri kita itu ada banyak spesies-spesies, ada virus, ada bakteri, ada secara fisik ya, ada bagian-bagian alam, ada api, ada angin, ada air, ada unsur tanah. Jadi 4 elemen di dalam tubuh kita itu ada semua. Dan itu berkaitan dengan alam semesta, dan itu berkaitan dengan flora dan fauna. Ini salah satu unsur di mana orang harus menyadari bahwa dirinya bukan satu-satunya gitu loh. Bukan satu-satunya spesies yang seolah-olah dia menguasai semua, tidak. Tapi dia adalah spesies yang bersama spesies-spesies lain yang harus berdamai, harus berdampingan, harus saling menghargai satu sama lain. Maka orang semakin menghargai ekologi, ya, menghargai kenyataan hidup, menyadari sekitar yang ada dalam diri kita semua. Karena itu semua merasuk dalam diri kita masing-masing. Itu salah satu hal. Yang kedua, kita harus menyadari menyadari sungguh-sungguh bahwa kita adalah, sekali lagi, karena salah satu dari spesies yang harus kita perhatikan, maka kita harus belajar lebih rendah hati gitu loh. Lebih rendah hati untuk melihat, mengakui, menyelami, memahami perjalanan hidup kita masing-masing. Ya, saya sekali lagi mengulang lagi, ada sistem galaksi yang ada 15, yang jaraknya ada yang namanya Antares, yang namanya Eyes of God, ada yang namanya macam-macam, yang jaraknya ribuan tahun, dan kita hanyalah bumi kecil. Sekali lagi, bumi kecil dari semua planet-planet lain yang Mars, Venus, Neptunus, Pluto, ya, matahari,
bulan, dan semua planet-planet tersebut di alam semesta yang begitu luas ini. Ya, nah ini menyadarkan kita sekali lagi akan konektivitas antara satu dengan yang lain. Itu ya. Nah dengan begitu kita menyadari akan kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita. Ya, siapalah kita ini? Mazmur 8. Ya. Lalu juga meskipun kita adalah manusia yang kecil, makhluk yang kecil, tapi Tuhan begitu care gitu loh. Begitu peduli dengan kita, begitu dekat dengan kita. Maka saya ajak Anda untuk mendoakan doa Bapa kami dengan pelan-pelan supaya kita menyadari bahwa Allah itu Bapa yang care, dengan peduli dengan saya, dengan kita, dengan aku. Ya, dan itu membuat kita semua menjadi lebih rendah hati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi saat sekarang ini kita harus sadar bahwa fokus hidup kita itu bukan pada diri kita sendiri, tapi pada Allah. Seperti dulu gereja meyakini bahwa fokusnya itu adalah pada dunia, ya, pada alam semesta ini, pada dunia. Ternyata fokusnya bukan pada dunia tapi pada matahari. Galileo mengatakan pusat dunia itu adalah matahari, bukan dunia. Maka Galileo pada waktu itu dihukum mati karena pandangannya itu. Tapi ternyata itu benar. Demikian juga dengan kita. Fokus kita itu bukan pada mikrokosmos, bukan pada diriku, tetapi pada yang lebih besar, yaitu Allah sendiri. Ya. Nah itu yang harus membuat kita menjadi lebih rendah hati di dalam menghadapi kehidupan ini. Hidupku sekali lagi memiliki connectedness dengan segala sesuatu di luar diriku, apa saja. Maka disitulah kita belajar untuk lebih rendah hati, tapi belajar juga untuk berdialog, untuk mendengarkan, ya, mendengarkan apa saja yang ada dalam hatiku. Ya, kata mendengarkan ini menurut saya kata kunci untuk membuat orang menjadi PK. Ya, kepekaan tak mungkin tanpa mendengarkan batin, apa yang menjadi dorongan batinku, ya, apa yang dikatakan oleh batinku, apa yang dikatakan oleh pikiranku, apa yang dikatakan oleh perasaanku, ya, apa yang dikatakan oleh badanku sekarang letih, capek, sudah tua, dan ini juga mendengarkan, lalu kita menjadi PK. Nah demikian juga dengan hidup rohani, kita juga harus PK. Kepekaan itu harus dilatih dengan apa? Kesediaan kita untuk setia untuk membaca kitab suci, kesediaan kita untuk berdoa rosario, kesediaan kita untuk yang paling penting itu adalah akhirnya pada merenungkan, hening, diam. Ya. Dan di situ dengan hening dan diam kita mendengarkan yang tidak dikatakan, yang tidak diungkapkan lewat kenyataan fisik. Dan itu kita menjadi PK, menjadi tajam. Sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita melatih kepekaan kita sendiri dengan belajar diam dan hening. Dan ini yang sangat tidak mudah di zaman kita ini. Sekali lagi sangat tidak mudah. Tetapi ketika kita belajar hening, kita lebih mengenal, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Kehendak Tuhan dalam orang-orang di sekitarku. Kehendak Tuhan apa yang Tuhan sampaikan kepada jiwa, ragaku, batinku, pikiranku, dan perasaanku. Dan itu yang membuat kita lebih tenang, lebih damai, lebih santai gitu, dalam tanda petik tidak tegang. Karena kita tidak mencari sesuatu untuk diriku sendiri. Jadi sekali lagi para saudara, mari kita melatih kepekaan kita, ya, dengan belajar hening. Sekali lagi, tidak bisa tidak, saya katakan tidak bisa tidak Anda dan saya. Kalau Anda ingin mendengarkan suara Tuhan dengan baik, tidak ada cara lain kecuali Anda hening, Anda diam, Anda duduk, memberikan waktu 10-15 menit untuk diam dan hening. Dan itu menunjukkan kepekaan. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak badanku, apa yang menjadi kehendak orang lain sekitarku, suami Anda, istri Anda, keluarga Anda. Dan itulah, ya, Tuhan mau menyampaikan sesuatu itu lewat kenyataan kita sehari-hari. Tuhan tak mungkin akan mengatakan sesuatu kepada kita secara langsung, ya. Bisa saja, tetapi pada umumnya lewat gejala-gejala yang di sekitar kita, ya, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Saya pribadi
kemarin juga mulai merenungkan apa arti mendengarkan. Ternyata selama ini saya tidak cukup mendengarkan apa yang ada dalam hati saya. Saya menyadari, oh, saya mengabaikan suara-suara itu. Saya mengabaikan katakanlah kehendak Tuhan lewat tubuhku, lewat ragaku, lewat pikiranku. Ya, abaikan aja. Ternyata keliru. Belajar mendengarkan, saudara. Dan itu Anda akan pegang dan tajam. Dan harus dimulai. Berikan waktu 10-15 menit untuk duduk diam bersemuka dengan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita dan melatih kepekaan dan ketajaman batin kita dalam melihat rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.